Kenapa? Itu tadi, ketika kita komitmen pada Al-Quran dan hadis, itu masuk kategori radikal. Kalau kita menerima homo, baru disebut the best. Ya, jazakallah khair. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, Cina menjadikan ini hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Itu sudah nggodok Indonesia. Indonesia sudah jadi pokok bahasan Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Masih solid. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam Indonesia masih solid. Akhirnya Cina di bawah Presiden Xi Jinping mencoba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia menggunakan stigma radikalisme. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam itu musuh nomor 1. Itu Pak. Jadi itu Cina yang membuat Cina. Makanya apalagi media mainstream sudah dikuasai 9 naga, sehingga terus stigma radikal. Makanya pernah itu Pak, saya bikin kuesioner di masjid-masjid di Malang Raya, bikin kuesioner yang ditulis oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Akhirnya saya bacakan di depan jamaah 5 poin. 5 poin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Itu hal yang hak, benar menurut agama kita. Tapi akhirnya menurut BNPT, keyakinan seperti itu masuk kategori radikal. Sehingga akhirnya saya menilai seluruh masjid Semalang Raya itu radikal. Kenapa? Ya itu tadi, ketika kita komitmen pada Al-Quran dan hadis, itu masuk kategori radikal. Kalau kita menerima homo, baru disebut the best. Itu Pak. Jadi rusak sudah. Karena agama dijadikan musuh negara sekarang ini. Makanya diciptakan buzzer. Ya, dari seperti itu. Dan digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat kirim surat resmi ke Bariskim Mabes Polri agar segera menangkap dosen UI Ade Armando. Karena sudah jelas-jelas mereka melecehkan Allah, Rasulullah, lecehkan Al-Quran, Islam, lecehkan ulama. Itu kalau di Brunei Darussalam, Ade Armando itu langsung hukuman mati itu. Karena yang dilecehkan Allah, Rasul, Al-Quran. Ini masalah-masalah prinsip dalam agama. Tapi sampai sekarang, sekian tahun, surat resmi dari Majelis Ulama tidak digubris oleh Bariskim Mabes Polri. Ade Armando tetap dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara, diambilkan dari APBN. Itu Pak. Jadi inilah, ya ini memang realitasnya seperti ini, tantangan kita. Ya. Jadi bahkan sampai selevel Menteri Agama, ya kan, tidak pernah mengucapkan selamat terhadap tahun baru Hijriah, bahkan digeser, ya kan, 1 Hijriah diganti 2 Hijriah. Maulid 12 Rabiul Awal diganti 13 Rabiul Awal. Ini
Hari lahir Rasulullah berani merubah negara, berani merubah. Coba kalau 17 Agustus diganti gitu Pak, berani enggak kira-kira? 17 Agustus digeser gitu, berani enggak kira-kira? Enggak akan berani Pak. Ini test case terhadap umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama kita Pak Yakut Kumas ini, ya Pak Yakut Kumas ini, ya kakaknya juga pro Yahudi, ya kan? Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang calon kandidat calon ketua umum PBNU, Pak Yakut Kumas juga seperti itu, pro Yahudi. Bahkan dia mengadakan pertemuan dengan Paus Paus Benediktus 16 itu ya, Paus di Vatikan, menyerahkan piagam pergantian kata-kata kafir menjadi non muslim. Ya otomatis Pak, Paus jazakallah khair, terima kasih kepada Pak Yakut Kumas dan stafnya yang telah mengganti Al-Quran dari kata-kata kafir menjadi non muslim. Itu piagamnya diserahkan Paus. Itulah, ini tantangan kita ke depan itu dari dalam. Jadi ini ada sebuah kerusakan yang akan terjadi dari atas ke bawah. Kalau saya sampaikan ini pakai filosofi Jawa Pak. Jadi Pak Jokowi ini pakai filosofi Jawa, napok nyilih tangan. Jadi napok nyilih tangan. Jadi memukul tapi pakai tangannya orang lain. Artinya ini pakai tangannya orang Islam sendiri. Merusak Islam tapi pakai orang Islam sendiri. Makanya bapak-bapak tidak ada peringatan ucapan selamat tahun Hijriah, tapi agama Bahai, ya kan? Yang ini sudah jelas-jelas itu sesat dan batil, malah diagung-agungkan oleh Menteri Agama kita. Nah, ini. Jadi benar-benar ini tantangan kita ke depan. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita masih punya Allah, ya kan? Yang penting semangat kita berjuang. Kita berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Yakinlah, Islam pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, yakinlah ini. Karena Islam agamanya Allah. Islam kok dilawan? Ya kan? Nggak akan mungkin menang Pak. Karena Islam agamanya Allah Pak. Makanya sampai kalangan non Muslim, kalangan orang-orang di luar Islam itu sampai bertanya-tanya, selama ini di Indonesia itu tidak ada orang Kristen melecehkan agama Kristennya, orang Buddha melecehkan agama Buddhanya, orang Hindu melecehkan Hindunya, tidak pernah Pak. Tapi ini ada orang Islam benci terhadap Islam, orang Islam tapi benci sama Islam Pak. Nah inilah kira-kira bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa langsung akhirnya menyalahkan drastis gitu ya. Ini memang masanya Pak. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah fitnatud duhaima. Kata aduhaima itu kan bentuk taskirnya kan dahma, hitam gelap. Jadi fitnatud duhaima itu kata Rasulullah akan terjadi menimpa umat Rasulullah. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi kondisi umat kalau fitnatud duhaima itu sudah terjadi, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why, kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Jadi sekarang Pak, lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kekuatan orang-orang kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya orang munafik. Bahkan sekarang ini banyak berbondong-bondong mau jadi orang munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus. Ada jabatan. Nah ini Pak. Jadi gitu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengabarkan kalau sudah fitnatud duhaima terjadi, terlebih di Indonesia sudah terjadi, umat ini akan terbelah jadi dua kelompok.
mukmin sejati dan munafik sejati.